Maka kenaikan ke Yerusalem itu kemudian oleh teman-teman Muslim dilestarikan dengan naik haji ke Mekah. Kenapa orang berhaji itu kalau sedang mengelilingi Ka'bah, Ka'bahnya harus di sebelah kiri? Di kitab apapun di pesantren itu, di Islam, tidak ditemui jawabannya. Shalom alaikum besem hamasiyah. Salam sejahtera di dalam nama Kristus. Saudara, kita akan membaca kitab Tehillim, yaitu kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 126. Kitab Mazmur pasal 126. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Dan setelah itu saya akan membacakannya kitab Injil dari riwayat Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita baca Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat 6 secara berbalas-balasan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memuliakan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kita sambung Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat-ayat Mazmur yang kita baca ini adalah bagian dari Mazmur yang dinamakan Mazmur ziarah. Secara prinsip saya akan berkhotbah dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang tidak asing lagi bagi ingatan kita, karena itu pun merupakan ayat-ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu. Tetapi saya mencoba mengaplikasikan dari pengalaman bangsa Israel, sehingga tercatatlah Mazmur ini. Mazmur ziarah atau nyanyian ziarah ini di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, disebut sebagai sirha ma'alot. Kata ma'alot itu kata Ibrani bentuk jamak dari kata ma'alah. Ma'alah adalah orang-orang yang naik. Naik itu alu. Orang yang naik ma'alah. Orang-orang yang naik itu artinya ma'alot. Itu nyanyian kenaikan. Naik kemana? Naik ke Yerusalem. Karena Yerusalem itu letaknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Nazaret, Bethlehem, Kapernaum, dan kota-kota di sekitarnya. Karena itu ibadah kurban yang diadakan di Yerusalem 3 kali dalam setahun, yang biasanya di dalam bahasa Ibrani disebut perayaan besar. Di dalam bahasa Ibrani hak, yang paralel dengan bahasa Arab haji. Jadi Gabriel menjadi Jibril, hak menjadi haj. Maka kenaikan ke Yerusalem itu kemudian oleh teman-teman Muslim dilestarikan dengan naik haji ke Mekah. Jadi sebetulnya ini adalah ritual Yahudi purba yang kemudian diambil alih oleh Islam. Jadi ritual Yahudi purba itu ritualnya nanti sebetulnya ada banyak kemiripan. Misalnya mengelilingi mesbah. Di Islam ada tawaf, mengelilingi Ka'bah. Mungkin ada banyak rahasia-rahasia dari sudut pandang ritual yang tidak disangka-sangka. Saya pernah diskusi dalam sebuah pertemuan di IAIN. Saya bertanya, menurut kitab dalam bahasa Arab yang berjudul Fathul Qorib Al-Mujib,
Itu mungkin judulnya pun Anda asing ya. Itu bahasa Arab. Itu kitab fikih yang isinya panduan untuk ibadah termasuk haji. Saya bertanya, kenapa orang berhaji itu kalau sedang mengelilingi Ka'bah, Ka'bahnya harus di sebelah kiri? Jadi karena Ka'bahnya di sebelah kiri dan orang yang berhaji ini di kanan, maka arahnya begini. Makanya Ka'bahnya di kiri. Di kitab apapun di pesantren itu, di Islam, tidak ditemui jawabannya. Saya ketemu dengan seorang kiai, Kiai Nur Iskandar, pernah dalam pertemuan dengan saya, diskusi, saya tanya, dia mengatakan, ya karena Allah menyuruh begitu saja, titik, kita tidak tahu. Tetapi ketika saya membuka ayat-ayat dalam kitab Perjanjian Lama, secara khusus adalah Mazmur, pasal 26, di sana ada aku mengelilingi mesbahmu itu. Lalu saya bandingkan dengan teks-teks liturgi orang Yahudi, agama Yahudi, yang sampai sekarang Anda masih bisa lihat di tembok ratapan. Itu ternyata berasal dari Mazmur-Mazmur yang namanya Mazmur Misyah. Mazmur yang mengharapkan, yang menubuatkan kedatangan Mesias. Mesias di Yunanikan Mesias, di Inggriskan jadi Christ, dari kata Kristus, jadi yang diurapi. Itu saudara melihat bahwa di dalam kitab Mazmur, Mazmur itu bahasanya Tehillim. Kata Tehillim itu dalam bahasa Arab menjadi tahlil. Asalnya dari pujian Tehillim. Kata pujian Tehillim, kata perintahnya pujilah, itu halel. Siapa yang dipuji? Yahweh, maka disebut haleluya. Nah, haleluya itu makanya kalau di Timur Tengah, di gereja-gereja Timur Tengah, itu ada juga yang namanya tahlil. Tapi tahlil dalam bahasa Arab Kristen dan bahasa Arab Islam itu beda. Tahlil kalau dalam bahasa Arab Islam itu la ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Pokoknya kepalanya yang begini sampai ada jam dinding yang bentuknya anak kecil juga. La ilaha illallah kayak begitu. Tetapi kalau di dalam bahasa Kristen orang Arab ini bahasa Kristennya orang Arab. Yang namanya tahlil itu pujian haleluya. Lalu dalam tradisi Kristen Koptik, Kristen Syria, itu di bawahnya diberikan bacaan dalam bahasa Arab, artinya apa bagi kita. Makanya yang namanya tahlil, itu mereka juga mengelilingi mimbar begini. Salah satu ritual di dalam ibadah minggu dari gereja-gereja di Arab, itu bunyinya haleluya, 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 al-masdulaka ya Allah. Haleluya, 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 alhamdulillah ya Allah, haleluya, 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 subhanaka ya Allah. Wah, saya presentasikan ini di IAIN beberapa saat lalu. Saya bersama Bapak Kumaydi Romas, ketika saya presentasikan Kristen Arab ini, dan ini salah satu liturgi Natal di Timur Tengah, dia cukup kaget dan dia bertanya kepada saya, itu diambil dari mana? Apakah mungkin karena gereja di Kristen di Timur Tengah itu dipengaruhi oleh Islam? Lalu saya jawab, semestinya Islam dipengaruhi oleh ini. Karena apa? Khusus di dalam gereja Syria, bahasa Arab itu sudah dipakai jauh sebelum zaman Islam. Kira-kira pertengahan abad ke-6, dan ini saya bukan omong kosong, dibuktikan dari 3 inskripsi tulisan batu yang ditemukan di Jabat, tapi bukan kakek Jabat dalam mak lampir itu. Jangan saudara percaya. Jabat itu di Syria Tenggara, di sana ada inskripsi yang berbunyi Bismillah. Jadi demi nama Allah, kemudian ada nama-nama Kristen. Sergius Bar Amar, Hani wa Manaf Bar Mar Al-Khois. Itu bunyinya begitu. Jadi penulis bangunan batu itu namanya adalah Sergius Bar Amat. Sergius anaknya Amat. Bar itu jangan dianggap bar bahasa Jawa, barudan, bar teko, jangan. Tapi bar di sini adalah anak. Bahasa Ibraninya ben, bahasa Arabnya bin, bahasa Aramnya bar. Makanya Barnaba, anak penghiburan. Diyunanikan karena dengan akhiran S, Barnabas. Bartolomai menjadi bahasa Yunani Bartolomeus. Dan nama-nama para Rasul Kristus itu kita warisi dari bahasa Yunani. Tetapi nama aslinya sebetulnya bahasa Aram dan bahasa Ibrani.
Matiyahu menjadi Matius. Karena Yah di sini adalah Yahweh. Matiyahu. Sampai sekarang ada orang Israel namanya Matiyahu. Netanyahu. Nama Yahu di belakang itu adalah Yahweh. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam Mazmur Mesianis itu, di dalam Mazmur Mesianis yang mengharapkan Mesias akan datang, antara lain Mazmur 110 ayat 1 itu disebutkan Neum Hashem Ladonai. Orang Yahudi itu kalau mendengar kata Yahweh tidak boleh dibaca. Yahweh itu harus dibaca Tuhan, Adonai, Hashem, sang nama, nama di atas segala nama. Itu dalam bahasa Indonesianya T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Kalau T-nya saja yang besar, itu Adonai, Tuanku. Tuhan, huruf besar semua, berfirman kepada Tuhanku. Tuhan yang pertama itu menunjuk Allah, Sang Bapa, Yahweh. Tuhan yang kedua itu gelar Mesias, Tuanku, my Lord. Sefle Yemini, duduklah kamu di sebelah kananku. Duduk di sebelah kanan artinya apa? Bait Allah itu menghadap ke timur waktu itu. Karena bait Allah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah debir, ruangan Maha Kudus. Ruangan itu hanya boleh dimasuki imam besar, kahin al-kabir. Bahasa Ibraninya Kohen Hagadol. Yang di berikutnya ruangan kudus, hekal, makanya ada hekal Slomo. Bahasa Arabnya Haikal Sulaiman. Kemudian ruang halaman itu khusus untuk orang-orang goyim, orang-orang bukan Yahudi dan perempuan. Jadi perempuan nggak boleh masuk ke ruangan kudus itu. Baru kemudian ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu berletak sebelah dengan Istana Daud. Menurut tradisi Yahudi. Karena Istana Daud di sebelah kanannya bait Allah, ruang Maha Kudus, dan Allah hadir di ruang Maha Kudus ini, maka keturunan Daud yang diramalkan, dinubuatkan menggantikan Mesias, yaitu tunas yang tumbuh dari tunggul Isai, akan menjadi raja kekal yang selama-lamanya. Duduklah di sebelah kananku. Kalau di sini ada ruangan Maha Kudus, artinya Tuhan menetapkan Mesias yang akan datang sebagai raja di raja, raja kekal, raja yang abadi, raja yang tahtanya untuk selama-lamanya dan untuk seterusnya. Raja segala raja, Malikal Muluk, raja segala penguasa, raja yang abadi, yang tahtanya kekal, yang tidak bisa dilengserkan oleh demonstrasi mahasiswa. Itu maknanya. Jadi kalau kita melihat Mazmur ini, lalu dipikir, loh, kalau kamu duduk di sebelah kanan, berarti bait Allah di sebelah kiri. Kalau Allah di sebelah kiri, maka Ka'bahnya harus di sebelah kiri. Jadi mereka tidak tahu rahasianya, kita tahu. Saudara-saudara, itu indahnya kalau kita membaca kitab suci. Karena saya pernah belajar pada seorang rabi. Bukan belajar secara kognitif saja, saya ikut mengalami bagaimana mereka menghayati seorang rabi. Misalnya, di Yahudi sekarang ini, di Israel sekarang ini, jumlah orang Yahudi yang mengikuti ajaran Yesus kira-kira 3,2%. Sedikit sekali. Selebihnya di Timur Tengah, orang-orang Kristen yang jumlahnya sekitar kurang lebih 20 juta itu orang Arab. Jadi di Timur Tengah itu kalau Kristen kebanyakan Arab. Kalau bukan Kristen itu Yahudi. Atau Arab yang Islam gitu. Nah saudara-saudara, di antara orang-orang Yahudi yang sudah bertobat menjadi pengikut Yesus, itu tetap mempertahankan tradisi Yahudi. Karena apa? Mereka tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus, sehingga mereka ingin supaya hidupnya menjadi surat-surat Kristus yang hidup, agar saudara-saudara mereka kaum Yahudi yang lain percaya pada Yesus. Ini luar biasa. Dan rumahnya, saya pernah bertamu pada rumahnya orang Yahudi Kristen. Mereka menyebut bukan I am Christian, tapi dia menyebut kami ini via Messianic Jewish. Kami orang Yahudi yang percaya Mesias. Supaya mereka tidak diidentikan dengan ya Kristen yang antisemit, anti orang Timur Tengah, dan akhirnya menjadi bentrok terus-menerus. Kalau mereka mengingat Barat, itu ingatan mereka adalah Nazi. Ketika bangsa Yahudi dibantai,
di kem-kem rahasianya orang Jerman waktu itu. Nah, di rumahnya itu dipasang mesusa. Mesusa itu suatu bentuk kecil begini, dikasih gulungan. Gulungan itu adalah gulungan kitab Ulangan. Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan itu esa. Itu sebetulnya penafsiran harafiah dari Ulangan pasal 6 ayat 4. Kamu harus menaruh di pintu rumahmu dan sebagainya. Saya tanya, apakah Anda masih percaya dengan ritual-ritual semacam ini? Dia menjawab, ya hakikatnya kita sudah tahu bahwa Kristus sudah menggenapi semuanya. Tapi bagaimana bangsa kami yang sekian banyak ini belum mengenal Dia? Karena itu kami ingin dengan budaya ini kami pertahankan, mereka tidak asing dengan Kristen. Ini luar biasa pengalaman ini. Saudara-saudara yang terkasih, mereka menyanyikan mazmur ziarah ini dengan suatu harapan yang luar biasa, menggambarkan di sana ada harapan, ada kegembiraan, ada juga di sana keluhan terhadap Tuhan. Dan mazmur yang kita baca ini adalah mazmur mengenai pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kiranya tema ini relevan dengan Natal tahun ini atau beberapa tahun terakhir ini, di mana bangsa kita mulai terpuruk karena salah urus selama sekitar 32 tahun itu. Adakah kita memiliki harapan di tengah-tengah keterpurukan semacam ini? Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga Ia telah memberikan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Li'annahu qad akhaballahul alam hatta badala ibnahul waqid likai la yulika kullu man yu'minu bihi bal takunu lahu hayatul abadiyah. Artinya sama dengan yang saya baca sebelumnya. Yohanes 3 ayat 16. Di sana karena kasih Allah, karena muhabbatullah, karena kasih Allah. Dan yang kedua, respon dari kasih Allah. Sampai kasih itu memberikan anaknya yang tunggal. Firman-Nya yang menjadi manusia. Beriman kepadanya. Kullu man yu'minu bihi. Setiap orang yang beriman kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dari ayat ini saya mencoba untuk meneropong bagaimana pengalaman bangsa Israel dan tema saat ini. Bagaimana dengan semangat Aidul Milad, dengan semangat Natal, umat beriman sekarang menatap masa depan. Kita memasuki milenium ketiga dengan belajar sejarah dari yang sudah kita lampaui pada masa-masa yang sebelumnya. Saudara-saudara, pada ayat pertama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Besub Adonai et Sibat Sion, itu bentuknya bentuk akan datang. Fil muzorik, belum terjadi. Tetapi dalam iman pasti terjadi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita waktu itu, belum terjadi waktu itu, seperti orang bermimpi. Hayyinu kemulemim. Seperti, ke itu seperti, bahasa Arabnya kama. Seperti orang yang bermimpi. Karena kaget, terperanjat, surprise, luar biasa. Tuhan bisa memulihkan kita dalam keadaan kita tidak punya harapan. Kita menderita. Kita sudah menjadi bangsa yang terpuruk. Tetapi di sana ada harapan. Dan keyakinan iman itu mendasari pemazmur untuk mengatakan bahwa pada saat Tuhan, pada saat tiba Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita itu pada saat itu, saat nanti yang akan datang itu, seperti orang yang bermimpi. Kita tidak menduga kalau itu akan terjadi. Lalu dikatakan, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Seolah-olah merupakan luapan yang luar biasa akan keajaiban Tuhan. Lalu umat meyakini itu dengan iman. Tetapi kalau dengan iman, kenapa dikatakan keadaan kita kaget? Seperti orang bermimpi. Loh, saya tidak duga. Katanya sudah iman. Kok keadaan kita kaget? Jawabannya apa? Kita harus kembali pada kelemahan fitrah manusia. Di dunia ini, tidak ada orang yang benar-benar beriman. Dan tidak ada orang yang benar-benar inkar alias kafir. Tidak ada hak
hakul yakin, seyakin-yakinnya, dan tidak ada hakul kafir, sekafir-kafirnya. Buktinya apa? Karena Yesus tahu kelemahan kita, saudara-saudara, dia tidak pernah mensyaratkan, jikalau engkau punya iman sebesar gunung, kamu akan bisa memindahkan biji sesawi. Dibalik, jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sawi, kamu bisa memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya, apabila engkau punya iman bahwa Tuhan sadar manusia tidak mampu beriman seperti yang dia harapkan. Karena itu iman kita hanya dimungkinkan karena Roh Kudus. Itu maknanya. Sehingga untuk apa kita bermegah? Manusia itu semua makhluk yang lemah. Justru karena kelemahan kita, jangan bergaya. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Kristus berkata pada Petrus, kamu adalah Petra. Kamu adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Batu karang pengakuan yang mana? Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Bukan kamu yang menyatakan hal itu kepadaku, Simon, tetapi Bapakku yang di surga. Tidak seorang pun bisa mengakui Yesus adalah Tuhan jikalau bukan karena Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada orang yang benar-benar beriman. Karena itu, ketika keadaan begitu cepat berubah, dia seperti orang bermimpi. Mungkin dia berkata, doa kita tidak sebesar ini dulu. Kenapa ini terjadi? Doaku tidak seperti ini. Tiba-tiba perubahan begitu nyata. Ya, waktu itu kita hanya berpikir, ya kita dihentaskan dari penderitaan sehari-hari. Ternyata karunia Tuhan, berkat Tuhan, lebih dari apa yang kita pikirkan, saudara-saudara. Yang sebaliknya, kalau tidak ada orang yang benar-benar hakul yakin, seyakin-yakinnya. Di dunia ini juga tidak ada orang yang hakul kafir, sekafir-kafirnya. Tidak ada. Buktinya, banyak para filosof, banyak para pemikir yang sok berlagak ilmiah, menentang Tuhan selama hidupnya. Pada akhir hayatnya menjadi jiwa yang merana. Friedrich Nietzsche, seorang yang mengusir Allah dalam hidupnya. Pada hari-hari terakhir, dia dalam keadaan sakaratul maut. Mautnya mau keluar, dia mau mati. Ketika itu, Nietzsche berkata, ya Tuhan yang asing bagiku, datanglah kepadaku. Aku membutuhkan engkau. Ya Tuhan yang asing bagiku. Karena apa? Dia tidak pernah memanggil Tuhan. Tetapi akhir hidupnya toh dia menciptakan harapan-harapan bahwa Tuhan yang selama hidupnya asing itu hadir kembali. Ternyata Nietzsche bukan seorang ateis. Dia terpaksa menjadi tidak mengakui Tuhan karena dia tidak mau tunduk pada perintah-perintah Tuhan. Dia tidak mau mengikatkan diri pada kewajiban-kewajiban moral yang Tuhan berikan kepadanya. Maka dia berkata, Tuhan sudah mati. Dan kita bebas berbuat apa saja yang kita mau. Apa saja yang kita program. Kita bebas, kita merdeka. Sekarang ada mulai gejala-gejala demikian. Zaman baru. Orang mulai mencari landasan-landasan di luar Tuhan. Tetapi Nietzsche memberikan pengalaman kepada kita. Tuhan yang asing bagiku, datanglah kepadaku. Desgandhi berkata, di dunia ini tidak ada orang ateis. Di dunia ini orang tidak benar-benar ada yang ateis. Berapa tahun, 100 tahun kira-kira, sejak revolusi Soviet berlangsung, 1918. Mereka mau mengusir agama, mau mereka mengusir gereja dari bumi Soviet. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka begitu terkesima dengan tokoh Lenin. Mereka begitu terkesima dengan Karl Marx. Mereka begitu takjub dengan Friedrich Engels. Begitu Lenin meninggal, mereka seperti shock. Lalu dibikin patung besar Lenin. Itu menunjukkan manusia membutuhkan simbol. Dan simbol itu mewadai harapan-harapan yang barangkali tidak kesampaian. Bintang film
Amitabh Bachchan. Baru-baru ini dibuatkan patung lilin yang besar yang ada di London karena polling pendapat dari BBC. Dia sebagai seorang manusia yang diidolakan suka. Tetapi ini peringatan kepada kita, hati-hati. Idola itu satu step lagi menjadi idolatry. Menjadi pemberhalaan. Idol itu berhala. Idola memberhalakan orang menjadi idolatry. Kalau kita idola bolehlah kita punya idola. Tapi satu-satunya idola kita adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Saudara tidak bisa berharap pada seorang Soekarno. Soekarno mati. Dan kita kehilangan harapan. Ketika kita sekarang bermimpi-mimpi Indonesia yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke. Soeharto Bapak disintegrasi. Gus Dur tidak bisa mengatasi. Bayangan kita lagi pada Bung Karno. Bung Karno kita panggil sudah tidak bisa mendengar. Artinya bahwa segenap persoalan pribadi, persoalan bangsa, persoalan keluarga, tidak bisa tidak kita hanya berharap pada Dia yang menciptakan jiwa kita, arsitek agung kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu pada ayat 2 dan 3 digambarkan betapa kesukaan yang tiba-tiba karena mujizat Tuhan itu membuat orang Israel secara khusus pemazmur memujikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Tetapi pada ayat berikutnya, ayat 4, ada doa. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata itu doa harapan yang luar biasa, seriusnya, luar biasa, intensnya hubungan dengan Tuhan itu. Seperti Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Dia menggambarkan bagaimana pergumulan itu di dalam situasi yang sangat terhimpit. Dia berdoa, pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Seperti batang air di Negeb yang kering itu menjadi sumber air yang melimpah ruah. Barang siapa menabur dengan air mata. Jadi ada aktivitas kerja, aktivitas menabur. Dengan air mata, dengan harapan, dengan doa. Artinya kita perlu ora et labora. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Bukan ora labora. Ora yang kedua ini ora bahasa Jawa. Jadi berdoa saja tanpa bekerja. Tapi ora et dan labora. Lalu saudara-saudara apabila kita belajar. Kita menyambut milenium ketiga. Tentu kita pernah mengalami milenium kedua, milenium sebelumnya. Pertama, apa kira-kira sumbangan gereja? Apa kira-kira sumbangan konkret kekristenan terhadap peradaban dunia? Kita boleh sedikit berbangga. Pada tahun 1930-an, saudara-saudara, ada polemik yang sangat seru namanya polemik kebudayaan. Antara Sultan Takdir Ali Shahbana yang mewakili perspektif Barat Eropa. Satunya Ki Hajar Dewantoro yang mewakili perspektif Timur Jawa. Bagi Sultan Takdir kalau mau maju, kalau mau modern harus menjadi Barat. Dalam etika, dalam etos kerja, di dalam pola kehidupan semua harus mencontoh Barat. Sultan Takdir mengatakan begitu. Dan Ki Hajar mengatakan, Sultan Takdir itu seperti orang Barat di dunia Timur. Bodinya Indonesia, mentalnya Barat. Tidak bisa. Kita harus tetap berakar pada budaya kita. Lalu Sultan Takdir mengatakan, hanya dengan rasio, dengan akal budi, kita akan sukses. Kita akan melompat secara cepat dari keterpurukan kita. Zaman Soeharto, kita sudah diajari tinggal landas. Yang terjadi bukan tinggal landas, tapi tertinggal di landasan, malahan
tinggal ndasmu, saudara-saudara. Ini yang terjadi. Sekarang tidak ada lagi orang ngomong tinggal landas. Kita tertinggal di landasan. Kita jauh. Karena apa? Karena salah urus tadi. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu, saya menanyakan, apa sumbangan Kristen? Apa sumbangan gereja? Seorang profesor teologi yang bernama Theodor van Leeuwen adalah seorang Belanda. Dia merangsang pertanyaan kita ketika dia menulis buku yang berjudul Christianity in the World History. Kekristenan dalam sejarah dunia. Dia menunjukkan ada 3 pilar yang mendorong kita menjadi masyarakat maju. Dan salah satu pilar itu adalah kekristenan. Dia berkata, apakah yang pertama kita maju masyarakat modern itu hanya karena akal budi? Hanya karena pikiran Yunani yang cerdas? Dia katakan tidak. Tidak cukup. Lalu argumentasinya apa? Jikalau kita maju hanya oleh karena akal pikiran rasionya orang Yunani, kenapa tidak terjadi pada zamannya Pitagoras? Kita sudah mengenal rumus Pitagoras. Kita sudah mengenal Plato, Aristoteles. Tapi kok setelah 1000 tahun lebih Eropa dikuasai pikiran Kristen? Tapi pertanyaan sebaliknya, kalau begitu Kristen berjasa. Kalau begitu Kristen berperan besar. Betul, berjasa dan berperan besar. Tetapi kalau itu hanya Kristen, abad 2, 3, 4 Mesir sudah Kristen, Syria sudah Kristen, Irak sudah punya pusat ilmu pengetahuan. Kenapa pengetahuan tidak muncul pada zaman Kristen pada saat itu? Kristen di timur, tapi justru di barat. Padahal ketika orang Cina sudah memiliki perindustrian modern menurut ukuran pada saat itu, ketika orang Mesopotamia sudah bisa bikin zigurat, yang di dalam Alkitab disebut menara Babel. Hitung-hitungan waktu kita juga dari sana, dari Babel. Ketika orang Mesir sudah bikin piramid. Bahkan ketika di Jawa Tengah, orang sudah bisa bikin Borobudur, yang termasuk 7 keajaiban dunia. Di mana ketika itu orang Eropa abad ke-7, abad ke-2, abad ke-3, masih menjadi bangsa barbar. Masih menjadi bangsa yang berpindah-pindah, nomaden, sambil membawa pedang persis dengan film koboi. Itulah orang Eropa. Tapi kenapa dalam waktu singkat ketika kekristenan menguasai Eropa, tiba-tiba cepat dia menyalip perubahan itu dari dunia timur? Ini yang menarik sekali untuk kita bahas. Karena itu saya mengatakan dengan semangat kelahiran Kristus, artinya dengan semangat inti berita yang dikatakan dalam Alkitab yang berpuncak pada Yesus Kristus, kita akan menatap zaman baru ini. Jawabannya ternyata 3 hal itu berturut-turut. 1. Orang Yunani itu cerdas. Orang Yunani itu pintar, tetapi tidak bermoral. Coba patungnya Yunani, patungnya Apollo, patungnya Mars, patungnya telanjang-telanjang. Lalu seorang sarjana Yahudi mengatakan, kalau orang Yunani menguasai dunia dengan seks, kami orang Yahudi menguasai dunia dengan moralitas yang tinggi. Buktinya apa? Alexander the Great, Alexander Agung, tentara-tentaranya disuruh kawin-mawin di daerah-daerah taklukan di Mesir, di sungai Efrat, di sekitar Syria. Untuk apa? Untuk menghelenisasikan, menyunanikan, agar semua jadi Yunani. Tetapi Yudaisme tidak. Sebagai bangsa yang terjajah, tapi kenapa dia dapat menentukan masa depan dunia? Ini rahasianya, saudara-saudara. Yudaisme, Yahudi itu kecil. Tapi kenapa bisa menentukan nasib dunia ini? Rahasianya apa? Sekarang pabrik bentul pun dibeli oleh Soros. Itu Yahudi. Karl Marx, Yahudi yang mendirikan komunis itu. Banyak tokoh-tokoh dunia ini orang Yahudi. Yang kedua, kalau Yunani saja tidak pas, tidak cukup. Karena Yunani yang modern itu waktu itu begini. Linear dan apa itu kosmisiklis. Jadi waktu itu ada zaman pas bagus, nanti zaman apes. Kalau orang India menyebut kali juga, kali itu gelap. Itu kamu usaha apapun kamu tetap apes. Nggak bisa. Karena itu kita nyerah pada nasib. Dewa nasib, takdir. Lalu kita
Kalau dalam keadaan sangat-sangat kepepet tidak bisa bergerak apa-apa. Takdir memang kejam. Sampai dilarang itu. Itu karena apa? Kita menyerah pada waktu. Tetapi zaman Alkitab, Anda lihat sendiri saudara-saudara, waktu tidak pernah didewakan. Justru Alkitab menyebut sekarang ini masa antara. Nanti Yesus akan datang kedua kali dengan langit baru dan bumi baru. Sekarang ini kerajaan kita, kerajaan dunia yang sementara. Arah menuju ke sana oleh Paulus digambarkan seperti ibu yang melahirkan. Sakitnya melahirkan. Berada dalam suatu sikap di mana dia bersegera. Kata Kidalang gito lir gabah den interi. Kita seperti bersegera harus maju ke depan. Alkitab menyebut manusia sebagai aktor. Rekan sekerja Tuhan. Ini tidak dijumpai dalam etos apapun juga. Waktu tidak didewakan. Tetapi coba Anda lihat di Jawa. Waktu didewakan. Kita masih percaya dengan tahayul-tahayul. Lalu kita mengatakan apa? Alon-alon waton kelakon. Jangan gigi mongso. Londoi sehat do. Iya toh? Tidak usah kita dikejar-kejar waktu. Santai sajalah. Seperti abang becak mendayung itu. Yang nggak mungkin mengalahkan pesawat terbang. Ini satu. Lalu di Arab apa? Di Arab itu angin panas pada musim panas itu bisa mematangkan sekaligus pohon kurma. Saudara-saudara. Buah kurma. Itu menunjukkan bahwa di Arab itu di situasi masyarakat padang pasir. Kalau orang tidak lebih dulu membunuh akan dibunuh. Mereka mengatakan al-waktu bisayf. Waktu itu adalah pedang. Kalau kamu tidak bacok, saya bacok duluan. Itulah yang akhirnya melahirkan etik jihad-jihad itu. Jihad jahid atau apa pokoknya yang mereka yang bawa pedang panjang. Keturunan seorang kapiten itu. Yang mengaco negara itu. Karena apa? Karena etosnya begitu. Itu dinamis tapi salah. Orang barat lain. Time is money. Waktu adalah uang. Karena fungsional sekali. Saya tidak mengajarkan Anda untuk mencari duit terus. Tapi artinya, jikalau kita mau maju, maka kita harus memanfaatkan waktu. Karena sekecil apapun rahasia waktu, itu adalah untuk berproduksi. Dan Calvin berkata, bahwa bekerja itu ibadah. Karena itu, kemajuan dunia ini tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya etos kerja orang Protestan. Yang ditulis Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Kalau waktu itu tidak melingkupi kita, tapi kita bisa mengatur waktu atas izin Tuhan. Dan Tuhan menentukan waktu itu dalam dua, yaitu Kronos dan Kairos. Kronos itu artinya waktu terus yang linear. Kairos itu waktu penentuan. Setelah genap saatnya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk di bawah hukum Taurat. Setelah waktunya genap. Artinya ada waktu tertentu di mana Tuhan bertindak atas hidup kita. Bertindak dalam sejarah. Kalau orang dulu, orang-orang di dunia timur, waktu didewakan. Jadi Bathara Kala. Waktu itu dewa dipuja. Oh, sang dewa waktu. Orang Yunani dipuja. Oh, dewa Kronos. Tapi Alkitab tidak pernah memuja waktu. Waktu itu harus efektif digunakan oleh manusia. Makanya orientasi berpikirnya orang Kristen adalah orientasi ke depan. Maju ke depan, tinggalkan yang di belakang. Kalau orang-orang timur jauh, termasuk Jawa, Cina, India, waktu masa lampau itu waktu keemasan. Makanya anaknya orang Jawa namanya Purwadi. Purwa itu wiwitan, zaman permulaan. Adi itu adalah yang linweh, yang agung. Zaman waktu yang hebat. Zaman dulu itu hebat-hebat semua. Saya bilang zaman dulu kan tidak ada kapal terbang. Yang ada Gatot Kaca. Hebat yang mana? Nah ini waktu. Yang kedua adalah alam. Ilmu pengetahuan tidak mungkin lahir dari alam yang didewakan. Mau bacok pohon. Izin dulu kepada yang bau reksa pohon. Bagaimana mungkin? Mau pergi. Kapalnya itu, kalau kapal laut, itu waktunya hanya waktu tertentu. Lalu kita harus menunggu waktu, ditinggal kapal kita. Kalau kita melihat bulan, dianggap bulan itu adalah dewi. Kalau kita menganggap matahari, matahari itu dewa. Di India, di Jawa, di Cina, semua seperti itu. Makanya kalau Anda nonton film Sundokong itu,
Saudara lihat, itu alam khayal, itu tidak mendidik sebetulnya. Tetapi itu secara tanpa sadar kita serap nilai-nilainya. Alkitab katakan apa? Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang pada hari keempat untuk penerang pada waktu malam dan penerang pada waktu siang. Untuk menghitung hari-hari dan musim-musim. Jadi bukan untuk didewakan. Jadi yang pertama adalah rasio akal cerdas tidak cukup. Yang kedua adalah pikiran yang realistis yang berasal dari Alkitab. Barat menjadi maju. Dan yang ketiga adalah dinamisnya kita. Karena itu kita inilah rekan sekerja Allah. Tatkala Alkitab mengatakan cinta kasih Tuhan, kita respon dengan apa? Dengan iman. Dan iman berarti berbuat. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, Aku inilah Tuhan Allahmu. Anoki Adonai Eloheka. Asher Hosetika. Yang telah mengeluarkan engkau. Mi'aret Misraim. Dari bumi Mesir. Mi Bet Avadim. Dari tanah perhambaan. Yang mengeluarkan engkau. Bagaimana waktu keluaran itu? Apakah itu berarti ini Mesir? Ini Kanaan. Aku mengeluarkan engkau. Tuhan ambil, digendong, ditaruh di Kanaan. Apa begitu? Tidak. Berarti ada aktivitas kerja keras. Ada aktivitas kerja keras. Tuhan memampukan dia untuk keluar. Tapi melaku dewe. Jalan sendiri. Karena itu, jangan kita seperti orang yang kehilangan semangat kerja. Dan kita hanya menunggu-nunggu. Tetapi kita sambil menabur benih. Artinya kita juga ada aktivitas kerja. Lalu kita juga mencucurkan air mata. Bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Allah. Tetapi dalam kesungguhan itu kita mengusahakan apa yang kita usahakan. Dan ketika Yesus lahir di muka bumi. Zaman menghendaki karena waktu sudah genap. Makanya Injil itu ada 4 saudara-saudara. 4 Injil itu mewakili kebudayaan dunia pada saat itu. Coba Anda pikir. Kenapa Injil Matius itu singkat hanya 16 pasal? Kalau kita pikir-pikir itu ada jawabannya. Matius itu panjang. 28. Yohanes cuma 22. Lukas 24. Tapi Markus paling singkat. Saudara tahu keempat Injil ini adalah mewakili keempat peradaban dunia. Maka Alkitab katakan setelah genap waktunya. Injil Matius ditulis untuk orang-orang Yahudi. Karena itu Anda lihat banyak kutipan perjanjian lama. Yahudi waktu itu punya moral yang besar. Sebagai bangsa pilihan yang dibedakan dengan bangsa-bangsa lain. Karena Mesias akan lahir dari orang Yahudi. Tetapi kalau Anda lihat Markus paling singkat. Karena ditulis untuk orang Roma. Roma itu terkenal hanya punya tentara dan senjata. Tentara itu tidak bisa lama-lama diajak diskusi. Tentara itu mau konkret. Maunya apa kamu? Maunya ini, ya udah. Makanya saya dulu pernah kasih ilustrasi. Kalau makan Indomie, tentara dengan orang sipil lain. Kalau orang sipil kan, dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku. Makanya lama panjang sampai 28 pasal. Tapi kalau tentara tidak begitu. Dia bawa senjata dari Sabang sampai Merauke. Bisa cepat selesai. Jadi itu mewakili kebudayaan Roma. Maunya to the point, cepat, konkret, jelas. Injil Lukas. Wah, itu bahasanya pertama pendahuluan itu panjang sekali. Setelah aku menyelidiki dengan seksama. Karena apa? Dia nulis untuk orang yang berlatar belakang Yunani. Luar biasa. Dan Injil Yohanes untuk orang yang sudah Kristen. Imannya bukan pada tahap perkenalan, tapi dalam tahap pendalaman. Jadi keempat Injil itu mewakili dunia pada saat itu. Karena itu saudara-saudara, Tuhan tidak kekurangan cara untuk menyelamatkan manusia. Tuhan tidak kekurangan cara untuk menyelamatkan kita. Karena itu, jikalau sekarang kita berdoa seperti dalam kitab Mazmur, Tuhan pulihkanlah kami, keadaan kami, seperti batang air di tanah Negeb. Demikian juga janji ini akan berlaku untuk Indonesia yang kita cintai.
Janji ini berlaku untuk kita sekarang, mulai dari pribadi lepas pribadi, keluarga kita, sampai kepada bangsa kita. Ketika terjadi pemboman, saudara boleh prihatin, tetapi jangan diam terpaku. Anda mesti berdoa. Dan apabila Anda mampu, Anda berperan untuk bangsa ini. Saudara-saudara, ini jawabannya tidak lain adalah bagaimana kita ora et labora. Tetapi jikalau dengan labora kita, dengan usaha kita sudah tidak mampu, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, kita sudah berbenturan dengan kendala dan tembok-tembok. Tidak lain dan tidak bukan, saudara tidak bisa ambles ke bawah seperti Ontorjo di wayang itu. Tapi saudara larinya hanya ke atas, yaitu kepada Tuhan. Amin. Hanya dengan kuasa Tuhan, Tuhan bisa memulihkan bangsa ini. Tidak bisa Gus Dur. Gus Dur punya keterbatasan. Mega punya keterbatasan. Malaikat pun punya keterbatasan. Yang bisa hanya Tuhan memulihkan bangsa ini. Dan itu hanya bisa kita lakukan dengan berdoa sungguh-sungguh. Dan kita bekerja sekeras-kerasnya untuk membangun negeri kita ini. Dengan demikian, dengan Natal, kita menaruh harap ke masa depan yang gemilang. Yang terakhir, saya ingin membacakan sebuah kesaksian. Tapi ini rupanya kesaksian dari orang yang bukan Kristen, tapi sangat dekat dengan tradisi Kristen. Mungkin tafsirannya berbeda dengan tafsiran kita. Tetapi jiwanya, bahwa orang ini sangat mencintai Yesus. Saya akan baca demikian. Ini presiden kita yang pertama, Soekarno, Bung Karno, berkata demikian. Maka tatkala saya membaca perkataan hari Natal, saya ingat kepada kalimat pembukaan dalam kitab Injil, yang kalimat itu berbunyi, pada mulanya adalah firman. Firman yang diucapkan, firman itu menjadi suatu iman daripada seluruh rakyat Indonesia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu pada Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kata itu adalah hidup manusia. Dan hidup manusia adalah cahaya cemerlang bagi manusia. Dan cahaya cemerlang itu telah bersinar dalam kegelapan. Tetapi kegelapan tidak mengerti akan cahaya terang itu. Ini pidato Bung Karno. Karena itu jangan heran ketika Bung Karno berkata di depan kongres. Bukan kongres, di depan sidang raya Dewan Gereja-Gereja Indonesia tahun 64. Dia berkata apa? Jikalau saudara mencantumkan tema itu berbunyi, Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Yesus Kristus berkata, akulah gembala yang baik. Tetapi Bung Karno berkata kepada seluruh umat Kristen, Yesus Kristus adalah gembala yang paling baik. Ini ungkapan Bung Karno, saudara-saudara. Seorang Muslim. Apabila aku ingat anak-anak kecil, kata Soekarno, aku teringat akan siapa saudara. Aku teringat akan Yesus orang Nazaret. Dia berkata, bring the children to me. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Karena dialah yang memiliki Koninkrah, kerajaan Allah. Tatkala Bung Karno melihat pembunuhan terjadi. Tatkala dia melihat orang menghancurkan orang lain dengan mudahnya. Bung Karno ingatkan kata-kata apa? Hei, kamu anak-anak GMKI, orang Kristen kamu. Kamu kenapa membuat kerusuhan, ikut-ikut seperti ini? Yesus berkata, tanya kepada Yo Leimena. Kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Apa kamu tidak pernah membaca kata-kata Yesus itu? Itu salah satu sisi dari kehidupan Soekarno. Hanya karena Soekarno mendasarkan ajaran-ajarannya terbanyak dari kitab Injil, maka dia bisa mempersatukan bangsa ini dengan Pancasila. Karena itu bagi kita orang Kristen, tidak ada masyarakat lain yang lebih ideal, termasuk masyarakat yang disebut Madani. Sebab di Jogja kata Madani itu artinya ngelok nih. Kowe aja madani aku to, Kang. Ora becik ngono kuwi. Tapi masyarakat Pancasila. Dan Pancasila itu seperti saya terangkan, penyerapan dari nilai-nilai etika dan moral yang cocok digali, termasuk terbesar dari kitab Injil. Soekarno berkata,
Aku sangat diilhami dengan Yesus ketika khotbah di atas bukit. Saudara tidak pernah membaca bahwa Bung Karno mungkin tidak menyangka kan seperti itu. Karena itulah buku saya ini diberi kata pengantar oleh Gus Dur. Kata pengantar Presiden Republik Indonesia. Dan buku ini disambut oleh tokoh-tokoh berbagai macam agama. Dari Kiai Agil, dari Permadi yang kebatinan itu, dari semua saya tulis di sini untuk mempersatukan bangsa. Mungkin kita akan berkata, nasib Indonesia, nasib sejarah ada di tangan Tuhan. Kita mungkin akan konflik kalau kita memang dikehendaki konflik. Ya betul. Tetapi buku ini paling tidak bisa meminimalisir konflik kita. Karena di tengah-tengah kebencian kita membawa damai sejahtera. Membawa cinta kasih. Di tengah-tengah kerusuhan kita anjurkan perdamaian. Di tengah-tengah ketidakpastian harapan, kita menganjurkan bahwa kita memiliki satu-satunya harapan yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kiranya dengan semangat Idul Milad, dengan semangat Natal, tahun ini akan kita lalui. Di dalam kidung bahasa Arab, kidung Natal, dinyanyikan begini. Hulu'am, hulu'am, wa antum bi khair. Sepanjang tahun kiranya Tuhan memberkati kita. Bukan hanya sepanjang tahun, tapi sepanjang masa. Al-masdulillahil fil abi, walibni warahil kudus, al-ana wa kulahainin wa ila abadal abadin. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, yang pada hari ini kami peringati miladiahnya, kelahirannya. Tuhan, Engkau tahu bahwa sebagai bangsa kami tidak mampu. Sebagai manusia pribadi lepas pribadi Tuhan kami tidak mampu. Tapi kami percaya hanya berharap pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, maka akan ada jalan keluar bagi persoalan kami, persoalan gereja, persoalan rumah tangga, persoalan pribadi lepas pribadi, termasuk persoalan rumah tangga bangsa ini, akan Engkau selesaikan apabila kami selalu menopang harap dan tidak memiliki pilihan lain kecuali kami secara konsekuen mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terjemahkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam kehidupan bukan hanya bergereja, tapi juga berbangsa dan bernegara. Karena Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kami tahu bahwa sejarah, bahwa ilmu pengetahuan, bahwa peradaban modern ini disemangati oleh kitab Injil. Kami sadar bahwa dengan Injil-Mu Engkau sudah mengubah bukan hanya pribadi, lepas pribadi, tapi juga kebudayaan, peradaban dan bangsa kami semuanya. Karena itu Tuhan, hamba hanya menanam dan menyiram, tetapi Engkaulah yang memberikan pertumbuhan. Setiap orang yang mendengarkan sabda-Mu yang luar biasa, yang menjanjikan segala kepastian itu, maka Tuhan, kami hanya berdoa, tak henti-hentinya berdoa, agar Engkau menumbuh suburkan benih-benih iman yang ada di dalam hati kami. Sehingga melalui iman itu, kami dapat melampaui segala masalah. Kami dapat melampaui segala problem pribadi, lebih-lebih problem gereja, dan lebih-lebih lagi problem bangsa dan umat manusia. Kami berdoa untuk Presiden Gus Dur. Kami berdoa untuk Ibu Wakil Presiden Megawati. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa, para wakil rakyat di DPR MPR. Kami berdoa, kami serahkan dalam tangan Tuhan agar mereka diberikan hikmat kebijaksanaan untuk mendahulukan kepentingan bangsa, kepentingan umat ketimbang kepentingan golongan dan politik mereka sendiri-sendiri. Tuhan, kami juga berdoa, firman-Mu adalah ya dan amin. Sehingga apapun yang Engkau ucapkan akan terjadi seperti dengan janji-Mu. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau semakin menambah iman percaya kami di tengah-tengah situasi sulit, situasi